berikutnya. Oke, baik Pak. Ya. Pak. Jadi misalkan 1, 2 siapa tugas ringan ini ya, ini kemudian nomor absen 1. Ini nggak jelas suaranya. Kemudian nomor absen 2, 3 dan 4 dan seterusnya begitu. Margin, perhatikan margin nanti moderate, terus kemudian jika ada yang fontnya itu Times New Roman 12. Jangan diambil semua, jadi minimal semua orang pasti dapat spacingnya gini. Misalkan nanti concrete cladding plus ini, kemudian concrete surface finishes plus ini begitu ya. Ya. Jadi nanti ditulis sehingga nanti bisa kita gabungkan, nanti digabungkan. Nanti saya review kemudian digabung. Sehingga masing-masing mahasiswa punya catatan. Kemudian nanti ada referensi lain, ada 2 referensi ya, lain. Ya. Tapi nanti kita bahas saja. Nanti kalau ada, biasanya nanti kalau translate itu terjebak ke Google Translate ya, sehingga bahasanya aneh. Hati-hati itu. Google Translate kemudian direview lagi, jangan pakai menggunakan bahasa yang aneh gitu. Karena ada istilah-istilah teknis. Ada istilah-istilah teknis. Nanti silakan ditanyakan. Superstructure 1, kemudian superstructure 2. Ya. Yang pertama umum, kemudian yang kedua site work, pekerjaan site, kemudian peralatan bangunan, ini peralatan, bisa dilihat di sini. Kemudian substructure, ada substructure tentang fondasi. Nanti setelah semester ya, setelah semester UTS mungkin akan dibahas, tapi tidak persis seperti ini. Nah, tugas berikutnya itu ada superstructure. Superstructure 1, 5, dan superstructure 2, bab 6. 6. Silakan Anda membagi 30 superstructure 1 dan 2 ini. Kemudian difahami, kemudian diparafrase. Ditulis ulang sebagai tugas. Ditulis ulang sebagai tugas superstructure 1 dan superstructure 2. Jadi misalkan superstructure ada berapa ini untuk yang superstructure 1? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kemudian superstructure 2. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kira-kira per orang itu ada 2 topik ya. Per orang ada 2 topik. Tolong dibaca, kemudian diekstrak, diparafrase, ditulis ulang. Gambarnya boleh dipakai ya. Gambarnya boleh dipakai. Mulai dari superstructure 1 dan superstructure 2. Jadi misalkan untuk
Oke. Frame, structure frame. Misalkan tentang steel frame construction. Artinya ini bangunan rangka baja ya, steel frame construction. Sebelumnya timber frame construction. Bangunan rangka kayu, konstruksi rangka kayu begitu. Ini precast, pracetak, cross wall construction. Oke. Jadi misalkan nanti membahas tentang contohnya steel frame construction, nanti coba dipelajari, misalkan satu orang mahasiswa mendapat bagian steel frame construction 2. Dipelajari gambar ini. Dipelajari gambar ini, kemudian ditulis dalam bahasa Indonesia bagaimana uraian penjelasannya. Misalkan ini advantages ya. Jadi ini misalkan keuntungan atau kelebihannya apa begitu. Ditulis, dibuat di pabrik sehingga diproduksi dengan standar dan toleransi yang baik begitu. Dan seterusnya. Kemudian kekurangannya apa? Oke, begitu. Gambar-gambar bisa dipakai, dibuat serapi-rapinya. Kemudian yang ini bisa ditranslate, ya. Seperti ini bisa translate ini, ini bisa ditranslate begitu. Gambarnya bisa dipakai. Kemudian dituliskan sumbernya. Jadi nanti ada judul, kemudian ditulis oleh siapa tugasnya, kemudian ditulis sumber terakhir tulis referensinya. Referensinya ini. Nah, referensinya ini. Referensinya ini. Publishing tahun 2014 dan seterusnya. Jadi untuk yang 4 dan 5. 4 dan 5. Jadi misalkan nanti hanya dapat satu topik, minimal 2 topik ya, minimal 2 topik. Jadi ditambahkan topik lainnya. Jadi misalkan 2, kemudian ada yang dapat satu topik saja. Minimal satu orang ambil satu topik di superstructure 1 dan 2. Diurutkan saja, terus kemudian selebihnya itu bisa diambil topik yang lain, misalkan internal construction and finishes. Boleh diambil dari topik ini berikutnya. Ya, itu merupakan tugas ya, tugas. Jadi silakan dicek dulu, di skimming ya, dibaca seluruhnya. Baca cepat saja, kemudian ambil bab atau bagian 5 dan bagian 6, kemudian dari absen 1 sampai 30, nanti dilihat ya, 1 sampai 30, berarti ada 30 orang, kemudian diambil topik-topiknya. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Nanti digunakan kertas sampat, kemudian standar laporan nih, misalkan
marginnya nanti 433, 1,5 spasi saja. Fontnya bisa Times New Roman 12, 1,5 spasi. Kemudian gambar dan termasuk gambar dengan penjelasan gambar tadi. Ya. Ada pertanyaan? Rizky atau Andika? Rizky atau Andika yang mau tanya? Rizky nggak jelas suaranya. Rizky, ya silakan, nggak jelas suaranya. Ya, kiri 4, play-nya 3. Ya. Atau boleh menggunakan medium ya. Medium saja di Word ya. Jadi marginnya medium ya. Moderate. Marginnya moderate saja. Nanti ada pilihan di Word, moderate. Margin, perhatikan margin moderate, terus kemudian fontnya itu Times New Roman 12. Kemudian spacingnya before, after, 0. Kemudian line spacingnya 1,5 saja. 1,5. Ya. Waktunya kurang lebih 2 minggu termasuk sekarang. Jadi minggu ini, minggu depannya lagi kumpulkan. Ya. Cukup kan ya? Jadi tidak harus pakai latar belakang, tujuan, dan langsung aja konten. Ya. Langsung konten, topiknya apa, subtopiknya apa di situ, kemudian langsung menjelaskan. Langsung substansi. Jadi bukan, kalau makalah kan harus ada latar belakang, tujuan, begitu ya. Itu langsung saja. Jangan lupa setiap tulisan nanti harus ada referensinya. Harus ada referensinya. Boleh ditambah referensi lain, misalkan foto-foto ya, boleh. Jadi tulis referensinya jangan lupa. Minimal ada 1 referensi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke ya, cukup ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan minggu depan ditanyakan. Istilah-istilah begitu. Mencoba mengerti. Oke. Kemudian tentang literasi bangunan, ya ini ya, tentang literasi bangunan. Ini adalah detail tentang bangunan rumah tinggal. Perhatikan bagaimana membayangkan ya, bangunan ini. Ini satu bangunan sederhana, bentuknya persegi saja, kemudian dengan komponen-komponennya. Yang paling bawah ini fondasi menerus batu kali. Fondasi menerus batu kali. Bawah. Fondasi menerus batu kali. Kemudian di atasnya ada balok yang namanya sloof. Nah, saya pakai. Saya pakai
pen. Menggunakan pen. Pen tablet ya. Oke, ini siapa dua masuk ya? Dimas, Andika, dan Muhammad. Oke, kita mulai. Jadi ini fondasi menerus batu kali. Ya, ini fondasi menerus batu kali ini ya. Ini fondasi menerus batu kali. Nih. Kemudian di atasnya ini ada balok berikutnya. Jadi meratakan beban dari atas ke fondasi batu kali. Ini disebutnya sebagai balok fondasi atau slough. Disebutnya ini Times New Roman 12. Fondasi atau slough ya. Balok slough. Oke. Balok fondasi, keliling ini. Balok fondasi atau slough. Kemudian ini kolom-kolom. Ini kolom-kolom. Nah, ini variasinya nih dari kayu. Ini kolom-kolom, kolom-kolom, kolom-kolom. Kemudian ada balok yang keliling, saya gambarkan dengan biru. Ada balok yang keliling, ini adalah balok keliling atau ring, balok. Bahasa Belanda balok ring. Oke. Keliling bangunan, di atas tembok, ini adalah balok keliling. Yang paling atas ini adalah kuda-kuda. Kuda-kuda, ini kuda-kuda, kuda-kuda namanya. Yang pinggir belum tentu kuda-kuda, boleh dari tembok. Kuda-kuda. Segitiga bentuknya, ini segitiga, kuda-kuda. Pemikul atap. Kemudian lainnya bisa dilihat ini detail sambungannya, kemudian ini detail sambungannya juga. Kemudian ini detail hubungan antara fondasi batu kali, nanti harus ada angker besi ini, ada angker besi. Ada angker besi. Ada angker besi di sini, ada angker besi tertanam ya. Jadi ada ikatan antara balok slough dengan fondasi. Ini tembok, di atas tembok. Kemudian ini ada angker, jangkar atau angker. Ada angker atau jangkar. Ini varian yang satu, yaitu penguatnya adalah rangka kayu. Jadi rangka kayu dengan perkuatan kayu. Varian satu. Variasi ke satu atau disebut varian satu. Ini adalah detail-detail sambungannya, sambungan kayu. Coba dibayangkan ya, bagaimana ini kondisinya, apa gambarannya seperti apa? Sambungan. Jadi ini adalah sambungan dari sini. Perhatikan dari sini, kemudian detailnya ini. Cara lihatnya cara melihatnya
Di daerah sini, ini detailnya ini. Nah, puncak detailnya ini, gambar puncaknya. Dipotong kemudian dilihat. Ini pada gording, detailnya ini begitu. Kemudian pada sudut, detailnya ini. Dan seterusnya, begitu ya, cara melihatnya. Cara melihat detailnya. Oke. Kemudian ini variasi untuk beton bertulang. Ini umum digunakan. Umum digunakan. Jadi banyak bangunan-bangunan dengan variasi seperti ini. Jadi ini fondasi, kemudian ini sloof keliling ya, kalau sloof keliling, sehingga merangkai satu bangunan. Keliling sana ini, kalau sloof ini, kalau fondasi. Kemudian ada kolom-kolom, kemudian di atasnya ada ring, keliling, balok keliling, balok ring, keliling gitu. Kemudian ini kuda-kuda. Ini kuda-kuda kayu. Ini kuda-kuda kayu ya. Kuda-kuda kayu. Misalkan ini detailnya seperti apa di sini? Detailnya seperti ini. Nah, ini balok ring, ini kolom, begitu. Ini kuda-kuda. Kolom beton bertulang. Ukurannya 12 cm x 20 cm. Baloknya 12 x 20 gitu. Dari sini detailnya. Kemudian ini diikat ya. Sudut ini diikat seperti ini ikatannya. Kemudian pada puncak ini tulangannya seperti ini. Sehingga satu bangunan itu merupakan satu kesatuan, koheren. Jadi menjadi satu kesatuan. Seperti ini. Ini variasi untuk beton bertulang. Kemudian ini kayu juga, variasinya kayu dengan kayu, dindingnya kayu, ya, gitu. Ini kayu juga variasinya seperti ini. Ini detail-detailnya. Kemudian yang ini spesi. Spesi ini adukan mortar ya, adukan mortar. Disebut spesi atau adukan spesi atau mortar. Mortar. Ini untuk menghubungkan bata dengan bata. Jadi ini ada, jadi apa yang menghubungkan bata ini nama spesi di sini, spesi, mortar, spesi. Diaduk secara rata ditambah air secukupnya. Jadi satu semen dibanding 3 pasir. Ini praktis saja ya, jadi bukan didesain, tapi praktis saja. Satu spesi atau semen, PC itu adalah semen abu, Portland semen, PC. Ini PC ini. Tambah 3 pasir, diaduk, kemudian tambah air secukupnya. Ini hanya untuk praktis tukang saja. Sama dengan beton. Beton juga ini perkiraan saja, satu semen, satu PC, 2 pasir, 3 kerikil. Ini kira-kira syarat minimal untuk beton struktural. Jadi diharapkan kekuatannya bisa mencapai 20 megapascal. Jadi diharapkan kuat tekan betonnya F konkret tekan itu sama dengan 20 megapascal. Targetnya ke sana. Nanti untuk struktur yang betul, konstruksi berat, ini dirancang. Mengapa dapat campuran sekian-sekian dirancang? Jadi ada rancangan campuran beton, mix design. Jadi ada mix design. Mix design di lab. Mix design. Rancangan campuran beton, konkret, mix design begitu. Jadi nanti di lab konstruksi, di lab
rekayasa beton, Anda akan diuji ini. Semen diuji kualitasnya. Jadi semen ini diuji. Pengujian bahan beton diuji. Berapa berat jenisnya, berapa lama ikat awal atau inisial set. Jadi semen ini kalau dicampur air maka akan mengeras nanti. Nah, pada saat mulai mengeras pertama kali itu namanya initial setting. Initial set. Initial setting. Diuji berat jenisnya berapa begitu. Kemudian pengujian pasir. Diuji juga ini. Jadi harus bebas dari debu, bebas dari lumpur. Kemudian kekerasannya dicek juga. Kemudian gradasi atau butirannya dicek. Nanti ada zona gradasi. Ada zona gradasi. Ukuran butiran. Kerikil juga sama. Diuji. Nah, setelah semuanya diuji, kemudian Anda merancang campuran beton. Airnya berapa? Termasuk air. Kemudian setelah itu dicampur. Setelah dicampur, mixing dengan aturan ketat cara mencampurnya. Kemudian diuji, beton segarnya diuji. Misalkan bagaimana kelecakannya. Itu dengan slam test. Dengan slam test, diuji kelecakannya. Kemudian dicetak nanti menjadi kubus atau silinder beton, nanti diuji kuat tekannya. Atau kubus ya. Tapi biasanya silinder beton. Ya, dicek kuat tekannya. Dari pengujian itu nanti akan dievaluasi. Misalkan saudara merencanakan kuat tekan beton yang disyaratkan itu berapa? Misalkan 25 megapascal. Tapi setelah diuji, ternyata hanya diperoleh 19 megapascal. Berarti gagal nih. Anda merancang tekanannya sekian, tegangannya sekian, kuat tekannya, tapi hanya diperoleh sekian, gagal. Nah, dievaluasi gagalnya karena apa? Mungkin airnya terlalu banyak, ya, karena nanti ada faktor air bersih, jadi faktor air, kemudian dicek nanti, mungkin airnya, mungkin campurannya, mungkin salah campuran atau salah desainnya. Seharusnya mendekati, jadi kalau misalkan di desain itu misalkan 25 megapascal, nanti hasil akhirnya ya kurang lebih plus minus 5% lah begitu. Jangan sampai terlalu jauh. Itu dilakukan di lab bahan konstruksi. Jadi mulai dari menguji bahan-bahan bangunan, bahan-bahan beton, kemudian perancangan campuran beton, kemudian mencampur diaduk ya dengan mesin diaduk. Kemudian setelah didiamkan untuk beton kerasnya, beton dianggap mengeras 100% itu dalam umur 28 hari. Tapi Anda nanti mencoba bagaimana kalau diuji 7 hari, atau 14 hari, 21 hari, atau 14 hari, dan 28 hari begitu. Sehingga ini diuji pada 28 hari, dianggap 100%. Materi ini untuk praktis, alasan kepraktisan saja, karena informasi untuk tukang. Ini adalah perbandingan berat. Misalkan 1 kg semen, tambah 2 kg pasir, tambah 3 kg kerikil. Gitu. Perbandingan berat ya. Walaupun prakteknya hanya perbandingan volume saja, biasanya perbandingan volume itu, misalkan tukang-tukang mau mudah saja, ini 1 ember semen ditambah 2 ember pasir tambah 3 ember kerikil gitu. Tapi tidak tepat ya, karena desainnya adalah perbandingan berat. Kalau mau mencoba nanti bisa juga perbandingan volume. Ini tambah ini, kemudian diuji. Airnya berapa liter, berapa kilo, kemudian diuji. Berapa sih kekuatannya? Apakah mencapai 20 megapascal? Targetnya harus lebih besar sama dengan 20 megapascal untuk konstruksi. Ya. Lainnya teknis.
Jadi lihat, perhatikan gambarnya, detailnya nih, teman-teman bisa dimengerti ini, bisa dimengerti gambarnya. Nah, itu kunci solusi untuk permasalahan-permasalahan kerusakan akibat gempa. Teknis lainnya, misalkan, mengapa ini bataku direndam dulu, bata direndam dulu, sampai jenuh sebelum dipasang. Jadi, saturated surface dry, SSD, jenuh kering permukaan. Permukaannya kering, tapi dalamnya jenuh. Jadi nanti kalau ini kena plesteran, kalau dicampur dengan spesi, itu airnya tidak langsung diserap. Kalau ini kering kan langsung menyerap, porous, maka harus dijenuhkan dulu. Sebagai hal penting, ada 4 poin penting di sini. Mutu bahan bangunan, detail sambungan, mutu pengerjaan, kalau kayu anti rayapnya. Ini detail konstruksi ya, detail konstruksi. Jangkar dari besi, kolom kayu, kalau kayu, pedestal, kaki kolom, jangkar, angker nih, kalau fondasi, berikan beton, jangkar, batu kali, batu belah. Yang paling populer adalah beton. Ini wajib diketahui. Wajib diketahui. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini cara bangunnya konvensional, manual begitu, dibangun di tempat ya, dibangun di tempat, di site, di lokasi. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Iya. Ini kan pasangan bata ya, oke pasangan bata. Jadi ini kan spesi mengandung air ya. Jadi ini mortar spesi tadi. Untuk mengikatkan satu sama lain ini, untuk mengikatkan satu sama lain ini adalah mortar. Jadi ini spesi mortar. Campurannya apa tadi? Campurannya apa? Semen dan pasir. Ya. Jadi saat gambar merah, gambar biru, ini adalah semen dan pasir. Ya. Ini semen dan pasir. Semen dan pasir dan apa? Nah, semen dan pasir dan air. Ya kan? Betul, Pak. Ya. Jadi itu isinya semen, PC, pasir, dan air. Isinya ini. Bata ini kan porous ya. Porous, berpori ini. Porous, berpori. Jadi kalau batanya kering, kemudian nanti diberi plesteran ini, diberi nanti airnya ini, nanti akan terserap oleh bata, langsung kering nanti, sehingga reaksi pengeringannya tidak baik porosnya, sehingga nanti tidak akan terjadi ikatan. Jadi kalau udah kering lepas, tidak mengikat, karena kita harapkan saling mengikat ini, maka batanya dibuat jenuh dulu, dibuat jenuh kering permukaan, saturated surface dry. Jadi isinya jenuh air, tetapi kering permukaan. Sehingga nanti waktu dipasang spesi mortar, itu airnya tidak langsung diserap oleh bata. Sehingga ikatannya bisa lebih bagus. Jadi dibuat jenuh dulu, basah dalamnya, ya, kering.
Karena kalau tidak menyerap duluan nanti ya. Begitu ya. Kalau batu bata masih relatif, kalau batu kali ini relatif lebih padat daripada batu bata. Sedangkan ini tulangan-tulangan ya, ini tulangan-tulangan, ini sengkang begitu, sengkang, tulangan-tulangan. Ada detailnya. Ya, detailnya ada di sini. Kemudian penampangnya ini tulangannya. Ada 4 tulangan. Nah, ini penampangnya seperti ini. Ada beberapa variasi. Oke. Jadi ini kuning tulang memanjang ini. Misalkan kita lihat gambar tengah ya. Kita lihat gambar tengah ini. Ini kuning tulang memanjang. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 tulangan diameter 10 mm. 10 mm. Ini tulangan praktis. Kalau praktis, ingat ada tulisan praktis. Praktis tidak desain secara khusus. Praktis tidak desain secara khusus. Praktis. Langsung dipakai saja. Jadi 4 tulangan diameter. Kira-kira per orang, kalau lambangnya itu diameter gini, artinya polos. Tapi kalau D, itu deform, ulir tulangannya. Jadi berbeda dengan ini. Kalau saya tulis 4 diameter 10, itu artinya 4 tulangan, diameter ulir 10 mm. Tapi biasanya 12 ya, setengah inci begitu. 12 mm. Oke, jadi 4. Ini disebut tulangan utama, tulangan memanjang atau tulangan utama. Sedangkan yang keliling ini disebut sebagai sengkang, cincin sengkang, melingkar seperti ini, kemudian dibelokkan sini. Ini disebut sebagai sengkang. Sengkang atau bekel atau cincin. Yang melingkar, cincin. Kemudian jarak antara tepi balok dengan tulangan paling atas, ini disebut sebagai selimut beton. Selimut beton atau beton decking. Ini selimut beton, ini selimut beton, selimut beton. Selimut beton. Sehingga tulangan tidak terpapar oleh air, oleh udara dari luar, sehingga menghindari karat. Jadi terbungkus beton. Disebut sebagai beton decking atau selimut beton. Selimut beton. Minimal 2 cm. Selimut beton. Itu adalah detail-detailnya. Ya. Kemudian senggangnya jaraknya diameter 8, jaraknya 15 cm. Jadi senggangnya ada jaraknya nih. Ini sengkang. Untuk balok tadi ini sengkang nih. Jaraknya maksimal 15 cm. Ini sengkang, jaraknya maksimum 15 cm. Jadi ini harus lebih kecil atau sama dengan 15 cm. Ini praktis 5 cm. Sengkang. Keliling, mutar. Oke. Sengkang. Ini yang memanjang. Balok sama. Ini sengkang balok. Ini adalah sengkang balok tadi. Oke. Cincin. Confinement, pengikatan, pengekangan sehingga balok bekerja. Kemudian kolomnya dibelokkan sini. Kolomnya dibelokkan. Oke, selanjutnya silakan dilihat detailnya seperti apa. Ya. Ini
untuk angker, jangkar untuk tembok. Ya. Itu adalah sistem konvensional. Sistem konvensional. Kemudian ada lagi yang sistem pracetak. Jadi dibuat dulu, komponen-komponennya dibuat dulu. Komponennya dibuat dulu, kemudian dirangkai. Komponennya dibuat dulu, dirangkai. Komponennya dibuat dulu, kemudian dirangkai. Nah, kita lihat sebentar ya. Bisa kelihatan di screen? Teknologi konstruksi sistem RISA atau rumah instan sederhana sehat. Pembuatan RISA dilakukan dengan cara fabrikasi dengan sistem bongkar pasang. Waktu yang dibutuhkan selama proses pembangunannya adalah 24 jam dengan 3 orang pekerja. RISA memiliki keunggulan yaitu lebih cepat, lebih murah, ramah lingkungan, tahan gempa, movable atau knockdown, lebih ringan, dan dapat dimodifikasi untuk bangunan sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor, dan lain-lain. Komponen struktur bangunan RISA tergolong praktis dan simpel karena tergolong dari 3 komponen dengan ukuran modular, yaitu komponen panel struktur 1, komponen panel struktur 2, dan komponen simpul. Hal pertama yang dilakukan untuk membuat rumah dengan sistem RISA adalah membuat cetakan. Letakkanlah rangka-rangka besi pada panel yang terbuat dari pelat baja. Penyiapan cetakan harus dalam kondisi bersih dan presisi, serta kencangkanlah mur dan baut pada cetakan. Hal tersebut dilakukan agar kedudukan cetakan tidak berubah akibat pemakaian berulang. Panel berstruktur terbuat dari beton bertulang dengan komposisi pasir, batu koral, semen, air, serta baja tulangan dengan diameter 8 cm dan 6 cm. Pencampurannya harus mengikuti standar yang ditentukan, yaitu bahan-bahan harus sesuai dengan ketentuan, yaitu kandungan lumpur tidak lebih dari 5%, air harus layak digunakan, peralatan harus bersih, dan pencampuran harus sempurna. Setelah tercampur sempurna, campuran dimasukkan ke dalam cetakan. Isi hingga penuh dan ratakan dengan menggunakan vibrator. Kemudian ratakan permukaan hingga menjadi halus tanpa menunggu hingga terlalu kering. Setelah panel kering, lepaskan dari rangka cetakan. Setelah itu, rendam di dalam air agar tidak terjadi retakan. Setelahnya, panel siap diangkut untuk digunakan pada proses selanjutnya, yaitu packaging. Panel disusun rapi dalam posisi tegak dengan jumlah pertumpukan tidak lebih dari 5 panel. Berikut ini adalah alternatif pembentukan ruang. Pertama, kombinasi panel dapat membentuk ruang masif bersifat struktural. Pola ini digunakan untuk dinding yang menahan gaya seperti dinding penahan tanah. Kedua, sistem kombinasi simpul dengan kombinasi vertikal dan sistem struktur yang membentuk rangkaian terbuka. Kombinasi kolom dapat dipadukan antara simpul dan panel.
Cara merakit risa. Pertama-tama, gali lubang untuk pondasi dengan kedalaman sampai dengan tanah keras. Setiap lubang diisi dengan pasir setebal 5 cm, lalu ratakan. Dan letakkan pondasi kombinasi plat setempat yang sudah difabrikasi atau dibuat langsung di tempat. Antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan mur dan baut sehingga memungkinkan untuk dibongkar pasang dan lebih aman terhadap goncangan gempa. Kemudian pasang rangka bangunan dengan kolom dan balok bangunan. Agar sambungannya kokoh, pasang mur dan baut untuk menghubungkan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Inilah rangka bangunan risa. Risa memiliki komponen tambahan, yaitu panel partisi pintu, panel partisi jendela, dan panel partisi masif yang masing-masing memiliki ukuran yang sama, yaitu 1,2 kali 2,4. Komponen lainnya yaitu atap, lantai, dan kamar mandi yang seluruhnya memiliki ukuran modular. Penggunaannya disesuaikan dengan fungsi dan posisinya masing-masing. Ya. Itu adalah pracetak. Jadi bisa dibuat massal ya, semua dibuat dulu di pabrik atau di tempat tertentu, baru diangkut ke lapangan. Itu sudah banyak digunakan di daerah pasca bencana untuk hunian tetap. Jadi bisa dibuat massal dan cepat, kemudian kualitasnya juga bisa terkontrol dengan baik kualitasnya, karena dibuat secara massal. Oke, kemudian ini time lapse-nya. Oke. Time lapse bentuknya seperti itu. Oke. Nanti Anda bisa patungan membuat rumah yang sama begitu ya, 30 unit dicetak bareng gitu. Tapi kotanya asal dekat-dekat ya. Kemudian diangkut, kemudian dibuat seragam semua. Cepat nanti. Jadi yang pertama tadi, yang minggu lalu kita videonya adalah konvensional, pembangunan biasa. Kemudian yang risa tadi adalah sistemnya prefabrikasi. Jadi komponen-komponennya di prefabrikasi, dibuat dulu, komponennya lengkap, baru kemudian diangkut ke lapangan, diinstal, dipasang. Prefabrikasi. Prefabrikasi itu prefab, bisa dari beton, bisa dari baja, bisa dari kayu. Nah, kalau dibuat dari beton, biasanya disebut sebagai precast. Precast, pracetak, dicetak dulu begitu. Precast atau
precast ya. Precast atau precast gitu. Oke, satu lagi. Tidak terdetek sebentar. VLC Media Player.
Oke, jadi ya tidak membayangkan bagaimana konstruksinya begitu. Ya, ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Penghubung pondasi sama kolom risa ini gimana, Pak? Pakai angkur gitu? Pakai baut ya. Jadi semua penghubungnya menggunakan baut. Sambungan kering, alat sambungnya semuanya menggunakan baut begitu. Jadi semuanya menggunakan bolt atau baut. Ya. Jadi semuanya disambung menggunakan baut ya. Ada gambar yang enggak terbaca. Oke. Ya begitu. Semua sambungnya baut. Baut ya. Gimana tadi, Cukup? Pak, kalau pondasi bautnya baut angkur atau baut biasa? Baut itu mur dengan baut ya. Mur dengan baut. Mur dengan baut. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Risa ini memungkinkan Pak untuk 2 lantai? Ya, pertanyaan bagus. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Jadi sudah banyak ya yang dibuat lebih dari 1 lantai. 2 lantai bisa. Bisa. Sentimeter, lalu ratakan. Dan letakkan pondasi kombinasi plat setempat yang sudah difabrikasi atau dibuat langsung di tempat. Semuanya lubang baut nih. Antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan mur dan baut sehingga memungkinkan untuk dibongkar pasang dan lebih aman terhadap goncangan gempa. Kemudian pasang rangka bangunan dengan kolom dan balok bangunan. Agar sambungannya kokoh, pasang mur dan baut dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Inilah rangka bangunan Risa. Risa memiliki komponen tambahan, yaitu panel partisi pintu, panel partisi. Jadi itu adalah sistem precast percetak. Di samping itu sistem konvensional, ada 2 macam. Konvensional itu yang biasa kita kerjakan. Kemudian yang percetak prefabrikasi itu komponennya dicetak dulu. Gitu. Jadi kolom dicetak dulu, balok dicetak dulu begitu. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau bangunan tinggi? Apakah memungkinkan nih bangunan tinggi dibuat precast, dicetak? Ternyata ada. Bisa, sudah berjalan dari tahun 90-an. Sudah berjalan dari tahun 90-an. Sudah berjalan dari tahun 90-an. Terakhir kita lihat ya bagaimana bangunan tinggi tapi dibuat dari precast, sistemnya precast, prefabrikasi. Dicetak dulu komponennya baru dirangkai seperti Lego. Dirangkai. Ya, 5 menit lagi ya dari kita dirangkai.
duluan ini pabrik kolom. Baloknya disambung dengan kolom. Lantainya juga peracitan. Ini lantainya ACS. Ini adalah grouting untuk mengisi celah sambungan ya. Grouting. Baloknya dipasang. Ini semuanya komponen-komponen dibuat dulu baru diangkut ke site, ke lapangan, dirangkai. Ini di atasnya berkicau nanti. Ini masih ada tulangannya untuk angker ya. Ini join. Ya. Jadi ternyata bangunannya ini adalah sistem pembangunannya, konstruksinya adalah prefabrikasi, prefab. Jadi komponennya dibuat dulu, kemudian diangkut baru dirangkai seperti ini. Jadi kualitas komponennya bisa bagus karena kontrol yang baik ya, dibuat di pabrik atau paling tidak sama-sama. Kemudian ukuran harus presisi, kalau nggak bisa dipasang nanti ya. Ukuran harus presisi. Selebihnya adalah desain. Bagaimana desain? Ya. Oke, ada gambaran. Jadi untuk bangunan yang sederhana, rumah tinggal biasa dengan sistem konvensional sudah kita bahas. Kemudian sebagai gambaran, selain konvensional ada sistem precast, prefab, prefabrication building system, sistem bangunan prefab.
Kalau dari beton itu adalah pracetak, dicetak duluan. Dicetak ke lokasi, baru dipasang sistem precast. Ada dua sistem pembangunan, yaitu sistem konvensional dan sistem prefabrikasi. Yang ketiga, gabungan konvensional dan prefabrikasi. Begitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, semua dibuka dulu cam-nya. Ya, Rizky. Ya, ya. Jadi beton itu, material beton itu kontrol airnya, faktor air semen, FAS, faktor air semen ketat, ya, sangat ketat. Misalkan di lapangan kecenderungan tukang-tukang di kampung-kampung, di desa, itu kalau membuat beton, itu kecenderungannya airnya banyak, biar mudah dicor begitu. Tapi ingat bahwa semakin banyak air, semakin encer, itu mutu beton semakin rendah. Sehingga harus dikontrol dengan ketat. Misalkan faktor air semen cukup 0,65. Nanti ada mendesain berapa FAS-nya. Jadi jangan sampai beton terlalu encer, gampang dicornya, tapi setelah kering mutu betonnya rendah, jatuh. Maka harus dikontrol dengan ketat. Di lapangan biasanya tadi sesuai pertanyaan, kalau misalkan sudah dicor, bagaimana terjadi hujan? Prinsipnya harus diusahakan faktor air semen, beton cair, beton segar tidak boleh berubah. Gimana caranya coba? Iya, betul, pakai tenda. Jadi dikasih tenda atau dikasih tutup begitu ya, sehingga tidak mempengaruhi faktor air semen. Atau dilihat cuacanya, Jadi yang penting bahwa kadar air tidak berubah. Kadar air tidak boleh berubah. Harus bagaimana caranya? Pokoknya dilindungi beton yang baru dicor. Apalagi nanti setelah dicor itu akan ada initial set, waktu untuk pengerasan yang pertama. Itu sangat rentan ya. Jadi tidak boleh diganggu. Misalkan inisial set itu 1,5 jam, 90 menit. Itu mungkin nanti Anda akan cek di lab. Semen dicampur dengan air, kemudian kapan mulai mengeras, berapa menit, itu akan dicek dengan alat vikat ya, alat vikat dengan jarum. Ada penetrasi jarum begitu. Pertanyaan yang lainnya, kalau misalkan itu kan beton sekarang ready mix ya. Ready mix itu kita beli sudah dicampur, tidak nyampur sendiri. Belinya di Bojong Soang, Bandung Selatan, ngecornya di Ciwaruga di kampus. Itu kan lebih dari 45 menit, mungkin sejam. Berarti sudah mulai mengeras kan? Beton kalau sudah mulai mengeras tidak boleh dipakai lagi. Nah, nanti harus ditambah yang namanya bahan tambah, admixture. Betonnya dicampur bahan tambah, admixture, yang bersifat memperlambat pengerasan, memperlambat initial set, diperpanjang waktu setting awal, sehingga sampai di lokasi itu belum mengeras, begitu. Belum mengeras. Atau kebalikannya, sudah terlanjur mengeras karena macet. Tidak boleh ditambah air seenaknya gitu, sampai lapangan ditambah dengan air. Itu ada prosedur khusus yang namanya tempering, tapi jarang dilakukan. Jangan serta-merta, wah beton malam datang, kemudian sudah agak kering, kemudian campur air. Nggak boleh. Ya. Ada kontrol yang ketat. Sangat sensitif dengan kadar air. Itu nanti diselidiki, di tes dengan SLAM test.
Jadi dimasukkan dalam kubus, bukan kubus, dalam kerucut begitu. Kemudian beton, kerucutnya kita angkat, maka betonnya akan longsor. Itu diukur berapa longsornya, itu nilai slam. Tapi untuk beton pracetak precast, slamnya bisa 0, jadi sangat kurang air, tapi dipadatkan. Itu slamnya 0 untuk pracetak. Oke, begitu. Intinya dilindungi dari pengaruh air. Tapi kalau sudah setting awal, sudah mulai mengeras, justru dijaga kelembapannya. Jangan sampai terlalu kering, nanti bisa retak. Beton setelah dicor itu ada proses perawatan, namanya curing. Harus dibasahi terus sampai sekian hari. Dibasahi, dikasih selimut begitu, selimut karung basah, atau dikasih rendam air betonnya. Itu adalah perawatan. Curing beton. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup ya. Ceramahnya cukup. Nah, Anda masih punya tugas tadi, mulai membaca tadi. Membagi tadi. Jadi tolong dibagi namanya siapa, nanti masuk judulnya apa. Dipilih dari chapter tadi, dipilih dari subbab. Jadi saya menunggu nama, kemudian topiknya apa dan apa begitu ya, untuk tugas. Jadi mulai bagi-bagi. Oke, on cam, mau saya foto. Oke, mukanya diperlihatkan. Muhammad Kahfi, Dimas. Satu, nanti saya evaluasi ini mukanya kelihatan atau enggak gitu. 1, 2, 3. Sekali lagi. Yuni, Nesa, Andika, enggak ada nih ya. Oke. 1, 2. Ini Syara kenapa sedikit mukanya separuh? Kelihatan separuh. Bagaimana supaya utuh kelihatan mukanya? Secara. Ya Pak, maaf Pak, susah HP-nya Pak. Lagi di charge. Oke, Yuni nggak ada ya, Nisa nggak ada. 1, 2, 3. Ya, cukup. Oke. Cukup untuk ceramahnya. Selanjutnya bagian Anda untuk tugas. Praktek tugas. Boleh ditambah dengan referensi lain, tapi semua referensi ditulis. Nanti dalam bentuk PDF. Dari halaman 1 sampai halaman akhir dalam bentuk PDF. Ingat format, gambar, kemudian referensi. Referensi daftar pustaka. Jangan lewat ya. Harus ditulis. Oke, cukup siang ini. Terima kasih. Sampai ketemu. Kita ketemu MRK 2B kapan ya? Kamis, Pak. Kamis, Pak. Kamis siang ya. Oke. Ya, selamat siang. Boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Silakan. Ya. Boleh ditambah yang bawahnya. Kalau misalkan hanya ke bagian satu begitu. Totalnya berapa? Kurang 8 ya? Ya, tapi harus ada struktur 1 dan 2. Oke, boleh ngambil di bawahnya. Yang penting satu sama lain beda. Boleh ngambil di bawahnya ya. Begitu aja. Diurutkan saja. Ya.